Pagi hari ini bahasannya cukup menarik, tapi memang agak sensitif. Tapi Yap, ya yap. kita perlu perlu kadang sesuatu yang jadi kontroversi atau sensitif, kadang perlu kita naikkan, kita perlu cuatkan supaya sedikit banyaknya memberikan pandangan atau edukasi gitu ya terhadap Mm-mm, mm-mm. masyarakat saat ini, atau mungkin generasi muda gitu ya, generasi muda. Nah, pagi Iya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang eh mungkin ini biasa dilakukan oleh kaum remaja gitu ya, tapi ternyata kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, ternyata dilarang gitu. Apa yang dilarang? Pacaran itu dilarang ya gitu. Dilarang sama mm, siapa sih yang melarang gitu kan? mm-mm. Nah, siapa sih yang melarang? Nah, yang melarang ternyata adalah justru keyakinan kita ya, Ambu, gitu. Agama Ya, kita tuh melarang gitu kan, melarang mm-mm, mm-mm. gitu. Faktornya yang membuat itu dilarang tuh apa sih sebetulnya kan gitu, pertanyaannya itu. Yap, Apakah ada banyak hal, maksudnya di antara hal-hal yang positif itu mungkin banyak hal yang negatifnya itu yang membuat kemudian eh, jadi muncul larangan seperti itu. Kita akan bahas ya, kita akan bahas. Namun kita juga memberi kesempatan untuk teman-teman semuanya yang pagi hari ini hadir, pastinya mau di akun Ambu, untuk silakan apa namanya berpendapat ya, berpendapat atau kasih mungkin sesuatu insight atau apapun itu yang akan semakin menambah lagi suasana kita itu semakin apa lebih hidup gitu ya karena ya, diskusi yang benar. ada Mm-mm. itu. Yes. Dan intinya gini sih, Mi, apa ya? Kalau yang namanya pacaran itu kan sebenarnya disebut ada kelebihannya kurang gitu ya kan? Mm-mm. Apa maksudnya tuh dalam segi positifnya juga asa jarang gitu kan ya? Mm-mm. Kebanyakannya itu ya memang lebih kepada menikmati hati kali ya Mia, kepada hati gitu kan. Hati itu kan Mm-mm. biasanya juga kadang-kadang lebih kepada nafsu juga sih gitu kan, yang akhirnya Mm-mm. tuh ujung-ujungnya tuh bukan hanya lebih kepada teman secara dekat gitu ya, secara dekat secara baiknya, tapi akhirnya tuh jadi lebih banyak persoalan gitu kan. Betul. Kayak misalnya anak SMP gitu, anak SMA gitu kan, harus mikirin kekasih gitu ya, meni Mm-mm. asa ku karunya gitu kan, sedangkan waktu Iya, mereka tuh kan lebih banyaknya tuh harusnya dihabiskan untuk bagaimana mengupgrade dirinya, bagaimana mengeksplor dirinya gitu kan, bukan hanya memikirkan satu orang gitu kan, sampai ada yang apa Mi, mm-mm. ya gitulah gitu, sampai menghabiskan jiwanya gitu kan hanya untuk satu orang gitu, sayang banget. Iya, betul. Dan yang paling utama kita kita pahami bahwa karena memang sebenarnya sebenarnya ya Umi sendiri pengen gali sebenarnya kalau anak muda pacaran. Jadi bentuk aktivitas yang mereka lakukan tuh apa sih Ambu gitu? Karena Umi sendiri nggak pernah ya kan. Jadi apa bentukannya tuh kayak kalau orang kayak misalnya berteman atau misalnya dalam rumah tangga mah udah jelas kan aktivitasnya apa gitu. Nah ini orang pacaran ngapain gitu loh. Dalam Iya, arti iya. apa mengikat satu sama lain gitu atau mengikat satu sama lain sehingga kayak misalnya satu sama lain tidak saling membolehkan untuk hal ini, tidak saling membolehkan untuk hal itu apa seperti itu gitu kan. Dan di atas dasar apa gitu, di atas dasar apa aturan yang seperti apa gitu. Jadi ini memang sangat sangat kalau buat Umi ya gitu. Ini tuh kayak kenapa? Ini ada Om Jim. Oh, hey Om Jim, hmm, gitu. Ya, Nah, ya, kadang tujuannya juga memang kan sebenarnya hanya untuk kebahagiaan, kebahagiaan gitu loh, gitu kan. Ibaratnya iya, nih kita misalnya nih naksir sama seseorang, ternyata seseorang itu sama-sama naksir gitu. Happy dong gitu kan, dayung bersambut gitu Mi, gitu kan. Dan biasanya ya ujung-ujungnya sih sebenarnya mah akhirnya ke
kesempatan untuk bisa berdua aja gitu, ngobrol ngaler ngidul gitu kan. Dan nggak mungkin hari ngobrolin masa depan merenya dan masih kena Iya, jauh makanya gitu itu kan ya. dia kan. Ya kan, terus Iya, udah gitu juga mereka juga pastinya lebih pada nonton lah, makan lah, jalan-jalan lah gitu kan. Ya gitu sih kebanyakannya ya, ujung-ujungnya sih ya gitu sih Mi, gitu ada sesuatu hal yang akhirnya kan kita sebut itu yang seharusnya nggak boleh gitu kan. iya betul, betul. Ya kenapa kenapa lebih ke sebetulnya apa larangan ini tuh lebih ke karena aktivitas ini tuh sangat-sangat rawan dan lebih kepada menjerumuskan seseorang gitu untuk jadi kayak ke perbuatan-perbuatan yang dilarang gitu ya oleh Iya, agama. Seperti itu betul, sih. betul, Jadi betul. karena kan dampak dari kayak misalnya ibaratnya kan yang ditumbuhkan itu rasa-rasa hawa ya, Bu ya, kalau Iya, di dalam iya, pacaran iya, itu kan. benar, rasa-rasa Iya hawa, kan? benar. Jadi Mm-mm. yang ditumbuhkan itu dan namanya hawa itu manusia itu yang terbesar di dalam dirinya adalah hati. Dimana kalau dia Mm-mm. bisa Mm-mm. menguasai hatinya, maka insya Allah selamat dirinya. Tapi kalau dia tidak mampu menguasai hawanya, ya udah celaka gitu kan. Itu sih Mm-mm. yang Mm-mm. Mm-mm. Umi Mm-mm. perhatikan gitu kan, karena Mm-mm. Mm-mm. ya sebenarnya gini, rasa-rasa yang ditumbuhkan yang sebenarnya itu harus ada pada koridor gitu, Ambu. Nah, Iya, itu iya. ditumbuhkannya sebelum ada koridornya itu loh. Jadi kayak kalau kita cerita kita seorang berumah tangga terus kemudian mengikat tali pernikahan gitu, ikatan suci dalam bentuk pernikahan, itu dia masuk ke dalam satu koridor yang eh, agama bahkan membenarkan untuk tumbuh yang namanya samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Justru harus ada di situ di dalam koridor itu. Nah, Hmm, nah hmm. ini orang berpacaran itu dia membangun atau menumbuhkan hal-hal yang sebenarnya harus harus koridornya dulu yang dibangun gitu kan, koridornya dulu yang dibangun. Ibaratnya kayak kita mau 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 menjalankan masinis, mau menjalankan kereta api tapi belum ada apa tuh Bu kalau si Iya, dudukan belum ada ya, pola ya yang apa tuh undang-undang gitulah ya. ya, Aturan lah ya gitu kan. iya seperti Dulu saya itu. ingat sih waktu waktu SMP sama SMA gitu kan. Yang Hmm, membuat aku jadi waktu itu tuh kan belum ketemu Abah ya. hmm, Jadi yang waktu ketemu Abah tuh kan setelah ketemu Abah tuh setelah aku mau kuliah gitu kan. hmm, Ketemu sama Abahku dan itu tuh juga kayaknya tuh cepet banget lah sama Abah mah udah langsung merit aja gitu kan. hmm, Nah, memang waktu SMP sama SMA itu aku memang udah ngelihat banget teman-teman yang pada pacaran gitu ya di usia-usia mereka gitu. Kelihatannya tuh bukan mungkin happy-nya di awal gitu, Umi. Happy-nya tuh di hmm, awal. hmm, Tapi kebanyakannya gitu udah sebulan ke sana gitu, mulai tuh tumbuh banyak persoalan lah di antara mereka gitu kan. Entah itu apa, mungkin kan namanya juga masih anak-anak ya Mia. Masa sih hmm, mau berdua terus kali ya? Mungkin si iya, cowoknya pengennya mah ada main juga gitu kan, ada main bola, hmm, kayak ada apa gitu kan ya. Nah ini iya, ceweknya kadang-kadang misalnya suka banyak nuntut gitu, kok kamu nggak perhatian sih, kok apa gitu. Aku tuh kayak ngerasa kisruh gitu, ih apa kayaknya tuh rese banget gitu kan. Ini tuh hmm, kita tuh dunia tuh asa dunia anak-anak tuh masih belum kepake semua gitu. Maksudnya tuh have fun-nya gitu ya, kebahagiaannya hmm, gitu. Jadi kok udah yang dipikirinnya tuh kayaknya teh ya kayak kita punya suami teh geningan nih yang kalau suami telat gitu kan kita teh khawatir kenapa ya si ayah teh telepon-telepon gitu kan. Itu teh jadi pikiran yang harusnya berada di rumah tangga jadi di situ gitu hmm, kan di anak-anak iya, gitu kebayang kami gitu. hmm, Budak nu kudu main sepak bola kene kita yang harusnya masih apa gitu harus mikirin yang begitu seriusnya satu sama lain dan seolah-olah takut kehilangan banget. Nah begitu putus nih ya Allah nih sampai kak kurus gitu sampai kak hmm, musuhan sampai kak saling benci apalagi kalau pacarannya sama teman sekelas enak kan hmm, temi kitanya yang teman iya. sekelasnya tuh jadi kayak yang gimana gitu kan. Iya, jadi yang justru yang banyak dampak apa yang dirasakan itu banyak dampaknya dampak dampak negatifnya ya Bu ya ketimbang dari hal-hal Ya. positifnya. Jadi kayak untuk Hmm. menjaga kesehatan mental juga
itu Iya benar Mi. gede banget gitu kan. Jadi Heeh, di heeh. justru orang gini, jadi kayak justru itu hal-hal yang akan mendistraksi dari kita berjuang untuk mencapai cita-cita gitu bagi seorang anak ya gitu. Karena itu makan makan waktu, makan pikiran, makan segala macam lah pokok namanya gitu. Jadi terganggu lah ibaratnya kayak gitu. Iya Dan benar, kasihan malah gitu kan kalau aku melihatnya teh. dan terlihat juga ya jadi kayak misalnya contoh anak sampai dia pengen pindah pengen pindah Sekolah. sekolah. Benar ada Mi itu aku waktu SMP Mi. Pindah sekolah gara-gara putus sama Nah, itu pacarnya. kan. Iya benar. Jadi lebih banyak hal yang tidak tidak baiknya gitu, tidak baiknya daripada hal baiknya gitu. Ya mungkin bisa dihitung jari ya hal baiknya gitu, tapi yang ketidakbaikannya atau hal mudaratnya banyak banget sehingga itu yang membuat akhirnya ya agama juga mengatur itu semua ya, mengatur itu semua. Iya, Nah, ya, setuju, setuju. ini terutama untuk yang kayak di kita karena kita meyakini akidah kita adalah Islam, maka sebenarnya Islam itu menetapkan gitu, Ambo menetapkan batasan untuk kayak menetapkan batasan untuk apa judulnya adalah untuk menjaga kehormatan seorang misalnya Wanita. wanita gitu Iya. kan, seorang wanita itu menjaga kehormatannya terus kayak bukan cuma sekedar menjaga kehormatan tapi kalau wanita itu ada ibaratnya apa ya disebutnya tuh kayak kalau kesucian tuh apa Ambu jadi satu-satunya satu-satunya Virginity. mutiara yang ada di dalam dirinya bukan mutiara apa ya Ya, jadi virginity lah ya. oh ya berjenis sih seperti itu yang benar-benar wajib banget dijaga gitu dijaga sampai ibaratnya dia harus berjuang keras untuk gitu bayangkan kalau gitu kan aneh jadi dan kalau Umi ngobrolin kayak hukum di negara Indonesia gitu ya maksudnya kalau misalnya orang maaf di apa ya bahasanya tuh digagahi di apa ya aduh takut salah dia takut Sudah langsung menaiki tingkat yang lanjut lah gitu kan. gitu Yang itu seharusnya sudah dirasakan kalau oleh misalnya orang iya yang berumah betul. Atas tangga. dasar gini, atas dasar bukan suka sama suka, tapi kayak dia ibaratnya apa dizolimi lah kayak gitu. Itu baru dapat yang namanya nanti naik tuh ke jalur itu gitu ya, ke jalur hukum. Tapi kalau yang atas dasar suka sama suka malah tidak diapa-apain, kan aneh gitu. Padahal kan sebenarnya faktornya sama gitu. Faktornya dosanya sama nggak ya sama gitu kan dosanya sama gitu mau itu berdasarkan atas suka atau nggak suka jenis apa ya yang terjadinya sama gitu hal yang terjadinya tuh adalah sama nah seperti itu nah kenapa sih karena prinsip-prinsip utama dari kenapa dilarang gitu Bu karena prinsip utama dari larangan ini adalah kalau orang sudah mulai nih kayak menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ya. Mau dibangunnya seperti apa gitu kan? Mau dibangunnya seperti apa? Karena kan jangankan kalau dalam konteks makna apa zina nih Ambu ya zina. Yang terkecil aja adalah wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Dan zina yang kita maksudkan adalah kayak kita memandang sesuatu yang bukan tidak pantas dipandang oleh kita aja, misalnya gitu ya, misalnya memandang lawan jenis, kalau lawan jenisnya itu suami kita kan boleh kan semelotot-melototnya gitu kan. gitu. Tapi kalau kayak udah sama orang lain kan itu aja udah nggak boleh kan kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya untuk hal-hal yang apa yang disebut zina mugron sama adalah pokoknya namanya Umi takut salah ya kalau pengistilahan itu. Tapi maksudnya yang kategori ringan sampai kategori berat. Nah, yang ringan-ringan aja itu udah diupayakan untuk jangan gitu. Apalagi yang berat gitu maksudnya.
kayak gitu. Iya, benar, 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 benar. Iyalah saya jangan ya sebenarnya sih siapa siapa yang paling banyak dirugikan kalau kalau kita kalau Perempuan kita sih, Bu. kalau kita sadari ya sebenarnya kan Mm-mm. wanita itu lebih banyak Mm-mm. dirugikannya gitu. Contoh Mm-mm. lah waktu saya SMA Mi ya, Mm-mm. ceritanya tuh ada teman sekelas aku, tapi dia udah almarhum sih, almarhumnya waktu dia kuliah. Aku inget banget dia tuh pacaran sama temen beda kelas gitu ya. Dan kayaknya tuh apa tuh sangat-sangat deket Mm-mm. banget gitu, sangat-sangat deket banget, lengket banget. Dan aku tuh nggak ngerti gitu ya mereka tuh gaya pacarannya kayak gimana. Pokoknya mah kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya berantem gitu ya, si teman aku tuh almarhum ini tuh Mm-mm. kayak yang ini Mi ngelamun gitu Mi ngelamun terus tiba-tiba nangis gitu Mm-mm. kan, terus kayak yang apa tuh ada sesuatu hal yang begitu menyakitkan gitu kan. Ya aku kan waktu Mm-mm. dulu mah memang nggak pernah pacaran sih Mi, karena aku pengen main kan dari dulu juga gitu, nggak mau terikat sesuatu walaupun ada yang ngejar-ngejar juga aku suka bilang aku mah pengen berteman kalau sekolah mah gitu kan. Jadi Mm-mm. pikiran aku tuh nggak pernah serius. Cuman aku pernah nanya gini sama almarhum, Mei kan namanya tuh dulu tuh itu ya, Mei, kenapa sih kamu teh meni sampai kayak gini-gini banget gitu? Emang si empul teh naonin kamu, cek aku teh gitu kan gitu. Terus dia teh diam, ya tuh ya, apa kan manggil ke aku tuh dulu tuh Jalu ya. Iya tuh Jalu kan namanya juga apa kesayangan, karena aku tuh sayang banget sama dia gitu. Aku tuh lagi ceritanya lagi berantem apa, terus aku teh ini rudet dalam hati aku tuh gitu Mi. Jadi apa tuh kayak yang kehilangan apa gitu kan, ya mungkin tanpa kita tahu mungkin mereka udah melangkah lebih jauh atau apa gitu ya. Jadi karena setelah putus Mi, si teman akunya ini tuh kayak yang kehilangan diri gitu loh Mi, nggak masuk sekolah sampai 2 minggu gitu kan, terus sampai kita susulin tuh ke rumahnya gitu, dia bilang sakit gitu ya. Terus udah gitu apa tiba-tiba sekolah lagi gitu, 3 hari kemudian bolos lagi gitu. Waduh, sampai segininya gitu gara-gara putus sama si Apple gitu. Nah, sedangkan aku ngelihat si Apple-nya teh main basket nih. Cuek gitu ya, nggak begitu Main mikirin. basket gitu, happy gitu. Bahkan dia tetap apa pertemanan sama teman-teman ceweknya tuh malah ada aja gitu, ngelihat dia suka main sama teman-teman cewek, ngumpul makan di kantin gitu. Kata aku teh, ih si Mei meni rugi-rugi amat dia gitu dalam hati aku gitu. Cuman aku nggak terlalu ngikutin kisah cerita mereka sampai akhir gitu, karena kan udah gitu kan akunya juga keburu, kita kan kelas 3 tuh sibuk banget gitu kan, udah gitu kuliah gitu, udah nggak pernah lagi ada hubungan apapun gitu. Cuman terakhir denger tuh memang nggak pernah balikan lagi sama si Apple ini gitu, sama si mantannya tuh. Ya itu, jadi ujung-ujungnya tuh, dan kalau dia melibatkan kayak temen-temennya untuk kayak saling support gitu, akhirnya tuh kalau Ya, misalnya ternyata kejadiannya itu adalah berpisah, udah jadi jadi kubu-kubuan ya Ambu, jadi bukan hanya melibatkan kubu-kubuan. pribadi gitu, jadi malah Gitu. kubu-kubuan Kayak gitu. aku kan sebenarnya sama teman cowok juga dekat ya Mia. Jadi kalau misalnya nih teman-teman aku pacaran sama teman aku lagi gitu, dua-duanya tuh dekat, aku dekat sama dia, aku dekat sama yang cowoknya. Gitu. Terus putuslah ceritanya. Tiba-tiba dia nanya ke aku, Jalu, itu teh si Ijal teh ya, kenapa sih dia teh begini begini begini? Kan aku teh bingung. Hari kamu nanya ke aku, suka jadi gitu sih Umi. Terus udah gitu aku kan langsung apa ke si teman aku yang satu lagi gitu, mana ya eta si Dewi aku tuh gitu ya, si Dewi jadi ini gini 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 ya, pokoknya emang gitulah. Ting rudet cina urang mah da naon teh maksudnya tuh jadi gini, kayaknya tuh si cowoknya juga nggak terlalu serius-serius amat, tapi si ceweknya teh nganggap serius gitu. Tapi yang namanya ya itu tadi Mi, ketemu cewek cowok ketemuan nggak ngapa-ngapain, nggak bisa kan Mi ya, apalagi kalau Iya, misalnya kita sudah di apa mendelegasikan diri kita berdua berpacaran, nggak mungkin nggak ngapa-ngapain gitu iya. loh Mi. Nah makanya tuh si cewek tuh suka nganggapnya tuh serius banget gitu kan, nah si cowok ya enggak lah gitu kan. Jadi menipa belit Mi, makanya kayak gitu tuh aduh ya Allah, nggak ada untung-untungnya banget lah buat perempuan Iya mah. betul, ngabis-ngabisin waktu gitu ya, kayak ngabis-ngabisin waktu, ngabis-ngabisin tenaga, ngabis-ngabisin pikiran,
Yang terutama tuh yang jadi kayak menuhin pikiran kita dengan sesuatu yang seharusnya enggak gitu kan. Iya, Seharusnya enggak di iya, situ gitu iya, kan. Sayang iya, iya. banget kan. Sayang banget gitu. Jadi Sayang banget. akhirnya sih pindah sekolah gitu kan, yang terjadi pindah sekolah gitu. Terus sudah gitu Mm-mm. kalau aku berteman sama itu misalnya lagi bareng gitu, ininya Mm-mm. marah baut gitu. Kalau aku lagi deket sama ini teman aku yang cowoknya teh kayak yang apa curiga sama aku gitu, takutnya teh Mm-mm. aku teh dipengaruhi sama mantannya dia gitu. Gitu Mi. Jadi Mm. memang jadi bikin nggak enak ke lingkungan juga sih. Iya Kita betul gitu dan yang tadinya pengen pengen Heeh. nyaman gitu ya, Mm. apa berteman jadi nggak enak gitu. Ya benar-benar. Ini salah satu hal sederhana sebetulnya yang dirasakan langsung dampaknya gitu dari sebuah eh, pola hubungan yang dibangun berdasarkan atas yang namanya judul pacaran gitu kan. Jadi kayak yang ya Allah gitu. Kalau kalau orang pada akhirnya kan dan kita ya kita sebagai saat ini gitu, kita kadang baru menyadari hal itu setelah ini lewat masanya gitu Ambu. Jadi maksudnya kayak misalnya dulu tuh kenapa ya orang tua kita tuh begitu streng banget gitu sampai kayak jam pulang sekolah gitu kan, Bu. Jam pulang Ya, sekolah misalnya jam mm-mm, 3. Kalau lewat mm-mm, dikit misalnya lewat dikit jam 4, misalnya perjalanan pulang itu cuma setengah jam. Itu udah mm-mm, dicari-cari, udah kayak apa gitu. Jadi mm-mm, saking strengnya nih, saking saking hanya pola pola didikan yang dibentuk itu memang berdasarkan kalau Umi ya lebih ke power sih mm-mm, ke mm-mm, power bapak gitu. Jadi mm-mm. bukan mengedukasi bahwa ini loh bahayanya, ini loh, jadi nggak perlu loh kayak gini, ini loh bahaya kalau gini-gini, nggak gitu, lebih ke Iya, pokoknya mah pokoknya otori, otoriter. otori, iya, nggak tega ngomongnya. Saya memang ya apa ya, mau zaman dulu zaman sekarang sebenarnya yang namanya udah jadi orang tua tuh pasti sama gitu kan. Mm-mm, Kayak saya ke Mutia gitu ya sama ke Mukti gitu kan, suka mm-mm, ngelingan lah gitu ya, mm-mm, apalagi Mutia lah gitu kan. mm-mm, Dan Mutia tuh memang dia bilang nggak mau gitu kalau pacaran doang gitu. Jadi kalau misalnya dia berhubungan sama seseorang tuh tandanya dia tuh akan serius sampai ke mm-mm, pelaminan gitu kan. mm-mm, Ya ibaratnya tuh jadi memang sampai sekarang tuh kalau aku tanya teteh ada yang deket nggak, teteh ada yang deket nggak gitu kan ya, suka ditanya gitu, nggak ada, nggak ada, nggak ada, malah ngebalikin ke kita gitu, cariin dong sama ayah gitu, taaruf katanya gitu mm-mm, kan. mm-mm, Ya, terus kata aku teh ya apa pokoknya mah jangan terlalu berlebihan lah gitu, apalagi kan dia temennya tuh bule ya banyaknya gitu kan. mm-mm, Ya ada sih kekhawatiran nih, tapi ya kita mm-mm, sebagai orang tua kan hanya mampu untuk mendoakan gitu kan kedua anak aku tuh gitu, apalagi si Mukti gitu kan ya, sampai aku mah sering dibecandain gitu ya. Cuman mm-mm, ya kalau aku sih ngelihat Abah, karena kan Abah orangnya berpengalaman banget gitu kan nih, modelan Abah tuh gitu. Jadi dia tuh bisa muncul bahasa kurang mah bisa ngambe gitu. Dia ngambe mm-mm, lamun misalnya aya nu kurang baik apa enggaknya tuh si Abah tuh bakal tahu gitu. Jadi aku tuh lebih mm-mm. ngelihat kalau si Abah lebih tenang ngelihat anak-anak, oh berarti ya insya Allah aman gitu kan. Yang aku lakukan tuh selalu mendoakan. Tapi kita selalu ada penyampaian-penyampaian gitu. Cuman nggak bisa vulgar ya Mia, karena kan tetap ya apa mereka juga punya ya, mereka kan suka ngerasa anak-anak zaman sekarang tuh aku tuh punya privasi gitu kan. Apa kasih aku privasi, tapi kita ngingetin juga gitu, oke itu privasi kamu, tapi akhirnya bawa bawa agama lah, kita makan gitu ya Mia, akhirnya bawa bawa tentang agama gitu. Jadi kita selalu mengingatkan jangan lupa sholat apa gitu, lebih ke situ sisi intinya gitu, untuk menguatkan keimanan mereka gitu Mi. Sebagai orang tua sih akhirnya aku cuma begitu doang Mi, khawatir Iya, mah iya. khawatir Mi, dan nggak Mm-mm. ada apa ya, apalagi kita punya anak perempuan Mi ya, nggak ada untungnya lah gitu ngelihat teman-teman aku gitu, apalagi kalau Iya, misalnya nih benar. teman aku nih pacarannya ganti-ganti gitu ya, tuh kata teman-teman cowok aku suka dibilangnya mantan si Eta, mantan si Eta, mantan si Eta kan gitu kan, jadi kelihatannya tuh kayak yang bekas gitu loh Mi, aduh nggak enak banget lah gitu. Iya, benar.
Oke, teman-teman, ada yang setuju nggak sih dengan pandangan kita? Boleh dong chat di kolom komentarnya, atau misalnya mau ngasih pandangan yang baru selain itu gimana gitu ya. Ya, Karena kalau ya, ya. kalau kita gini sih sebenarnya lebih ke kita harus nauin bahwa apa sih yang membuat hal itu dilarang gitu kan. Kan lucu ya ada sebuah konten yang eh, di situ bertanya. Jadi si apa? Jadi di situ ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu ya. Ada narasumber yang menjawab. Dan pertanyaannya lucu. Kalau misalnya nikah itu adalah apa namanya dianalogikan ibadah haji gitu ya. Nah, pacaran itu manasiknya lucu sih kalau kata aku. Jadi nggak bisa lah itu dianalogikan seperti itu ya gitu. Jadi lah kan katanya kalau gimana kita mau itu itu sih pemikiran nyeleneh anak muda zaman Gen Z sekarang mungkin ya kalau Umi sih memandangnya lebih ke kayak gitu. Jadi pertanyaan konyol, pertanyaan konyol, pertanyaan ya lucu lah ya nyeleneh gitu. Jadi kan kalau katanya kalau kalau kayak ibadah haji, kalau menikah itu, kalau kayak menikah itu dianalogikan ibadah haji kan, mau ibadah haji itu ada manasik dulu gitu ya, ada Ya. manasiknya. Anggaplah kalau pacaran itu adalah manasiknya sehingga kita bisa nauin gitu satu sama lain. Nggak gitu neneng, nggak gitu. Kan sebenarnya itu lebih ke manasik kalau dianalogikan itu ibadah haji, umroh dan manasik itu kayak lebih ke ada yang namanya pendidikan pranikah ya Bu ya. Ada Mm-mm. kan sekarang kan gitu pendidikan Iya, pranikah. iya. Mungkin lebih ke kayak gitu bukan berarti kita ya udah bebas deh pacaran terus kemudian Nah, berpuluh ini ada. test drive gitu ya. Maksudnya tuh bisa test drive dulu gitu ya. Ya, Enakeun nggak gitu. aduh parah. Iya. Dan akhirnya kan dijelaskannya secara rasional juga gitu kan bahwa ya kalau katanya gini kalau misalnya pacaran itu dipandang sebagai sebuah manasiknya kan itu ada sama tawaf sa'inya dijalanin kan Ambu masa ibaratnya kayak tadi Ambu tes drive-nya harus dijalanin juga padahal ada Iya, sesuatu iya, yang menjadi batasan langgaran-langgaran gitu yang benar-benar harus iya, dijaga yaitu tadi kehormatan dan kesucian gitu seorang wanita terutama gitu iya, bukan iya. berarti si laki-laki juga nggak punya kehormatan dan kesucian ya sama aja sebenarnya ya Sama tapi aja. kenapa yang eh, lebih menjadi objek itu soal perempuan gitu ya Ambu karena Heeh. kalau perempuan itu kan meninggalkan bekas Ambu ya gitu Iya, kalau iya, laki-laki kan nggak pernah meninggalkan bekas apapun bekasnya apa bekasnya di dalam tubuh wanita itu ada rahim gitu yang sebetulnya itu menjadikan posisi dia sebagai hamba Allah tuh mulia gitu karena dari rahimnya akan tumbuh benih ibaratnya benih anak-anak apa nama generasi generasi penerus yang diharapkan generasi itu soleh gitu kan. mhm, Gitu. mhm, Jadi mhm, meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Nah, kalau misalnya mhm. meninggalkan jejak dan bekasnya di dalam tadi yang Umi cerita itu adalah koridor, ya itu mah sesuatu yang memang benar-benar dibangun sepanjang kehidupan kita agar apa? Agar hidup. Jadi kita suka bilang bahwa nikah itu adalah ibadah seumur hidup ya, Bu. Mhm, Nggak ada ujungnya gitu kecuali mhm, kecuali salah satunya meninggal dunia gitu kan udah nggak ada mhm, ujungnya gitu ibadah mhm. menikah itu gitu makanya kalau misalnya orang berpikir ibaratnya menyerahkan sesuatu yang bukan pada Pada waktunya. pada waktunya Iya, yang tepat terus pada orang yang tepat pada waktu yang tepat itu sudah merugikan diri sendiri serugi-ruginya senista-nistanya gitu kayak kayak gitu. yes, 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 yes. Ya, itu memang problematik kita ya selama ini kan, apalagi saat ini tuh benturan dengan teknologi, dengan informasi itu benar-benar gimana ya, nggak bisa ditahan sini ya. Dan apa dampak-dampak dari situ tuh benar-benar mulai terasa sih kalau aku perhatiin paling
Waalaikumsalam. Jadi mereka ini tuh kalau misalnya sudah menyatakan kebersamaan, itu pasti akan ada keberlanjutan dalam sebuah hubungan. Dan nampaknya itu kayak yang sudah dinormalisasikan hal ini tuh. Nah, ini tuh pernah dibahas di sebuah di sebuah sebuah acara. Jadi gini, di konten itu dia bilang bahwa sama bapaknya mah boleh pacaran, boleh pacaran, cuman satu yang nggak boleh dilakukan adalah kiss, berciuman. Pokoknya sama bapaknya, pokoknya kamu kalau mau pacaran silakan, tapi ada satu yang aku larang, kata bapaknya tuh, yaitu berciuman. Non muslim sih, Cindo gitu ya. Nah, anaknya tuh di brainstorming sama bapaknya. Kalau dari berciuman itu, hanya dari berciuman itu, kamu tuh itu akan melangkah lebih lanjut. Bahkan kamu tuh nggak jijik cina kamu tuh tukeran air ludah, katanya kata bapaknya teh gitu ya. Gitu. Jadi dibikin berat gitu ya sama si bapaknya. Bagus sih kalau aku lihat kontennya dia nyeritain tentang bagaimana bapaknya menjaganya dia. Dan memang kalau kata bapaknya gini, kalau kamu selama pacaran terus cowok kamu misalnya tidak bisa menerima kamu karena nggak bisa dicium, berarti itu cowok kamu nggak benar lah. Dan nah dia tuh udah pacaran kalau taruh kata 3 kali lah. Yang 2-nya itu prinsip dia tidak mau diciumnya, itu tuh banyak yang nggak nerima si cowok-cowoknya teh kan. Kan ibaratnya kan udah pacaran, yuk kan boleh gitu kan jadi normalisasi nih ya yang kayak begitu kan. Enggak, aku mah nggak mau cina. Jadi kalau kita mau pacaran ya pacaran aja, tapi kan nggak kalau yang jadi pada prinsipnya yang namanya pacaran ya udah pacaran aja, nggak usah sampai ada kesananya gitu kata si ceweknya teh gitu kan. Putuslah ceritanya 2 kali pacaran, putus. Jadi dia langsung sempat berpikir gini, oh berarti cowok mah pengennya tuh ke situ aja ya gitu kan, bukan berdasarkan menilai dari hal yang lebih lain. Dapatlah ceritanya cowok ketiga, ya mungkin karena udah dewasa kali ya, udah mulai tuh dia udah kuliah gitu kan, kerja, ketemulah sama cowok yang ketiga. Sama walaupun dia sudah dewasa, prinsip itu tuh sama dia tetap dijaga terus gitu. Dia sampein tuh ke pacarnya, oh aku nggak mau berciuman gitu kan, pokoknya kalau kita pacaran pegangan tangan oke, tapi kalau berciuman enggak. Dan yang cowok yang ketiga ini sangat menghormati, oke, katanya tuh gitu Nah ceritanya berpacaran lah mereka gitu kan, sampai akhirnya selama berpacaran sama si cowok ini, si cewek itu tuh bersyukur gitu, kok dia tidak menjadi nggak suka cedihan gimana. Kan ada cowok yang kalau misalnya dia nggak dapet, dia tuh jadi marah-marah, jadi tantrum lah gitu. Ini mah enggak, biasa aja, bener-bener care, sayang, dekat ke keluarganya. Berarti kan itu tuh cowok tujuannya baik kan. Akhirnya menikah lah. Nah setelah menikah, kan intinya mah udah milik dia lah gitu ya, dia berikan semuanya. Ya memang lebih beda nih, jadi rasa pacarannya tuh lebih asik gitu setelah menikah tuh gitu. Dan dia sampaikan, dan itu yang menyampaikannya anak-anak Gen Z ya, Gen Z, dia sampaikan gitu. Jadi sampaikan sama, dan dia non muslim, dia Cindo, dan dia sampaikan apa yang disampaikan oleh bapak aku akan aku terapkan lagi ke anak-anakku, katanya gitu ya. Dan aku memang merasakan manfaatnya lah ibaratnya jika kita menjaga diri kita. Karena memang hanya dari ciuman itu tuh bisa jadi kemana-mana, Wow, bahaya. Iya, makanya kan gitu. kayak kenapa yang lebih dilarang itu adalah wala taqrabu jinahnya. Jadi jangan mendekatinya, karena setelah mendekati itu udah gak bisa lagi gitu kan, gak bisa lagi kalau makanya mendekatinya aja jangan gitu kan, apalagi melakukannya otomatis ya itu mah gitu. Gitu, Mi. Dan sekarang juga yang namanya media sosial itu benar-benar memang pengaruhnya besar banget ya gitu. Sekarang apalagi kalau dulu untuk dapetin konten-konten yang dewasa atau kayak bukan dewasa tapi ya mungkin anak-anak remaja yang 17 plus itu ibaratnya jarang banget, karena kan misalnya dulu stasiun Dulu TV ada majalah judul majalah. Iya, tapi kan untuk orang-orang tertentu yang dia memang misalnya dia harus cari-cari dulu untuk misalnya kayak baca-baca itu kan gitu. Tapi
Kalau kalau sekarang tuh di media sosial itu luar biasa dahsyat gitu. Jadi kayak kita scroll ibaratnya kayak ini nih di TokTok ada Dracin, di apa ada Dracin ini itu Iya, iya. yang benar-benar yang namanya kayak hal yang sebenarnya dulu menjadi sesuatu yang tabu itu sekarang jadi kayak dinormalisasi biasa aja gitu. Dan bahayanya adalah itu tuh ternyata ibaratnya kalau ibaratnya kalau apa sampainya itu ke kayak ke FYP kita yang udah punya pengalaman menikah gitu yang udah itu mungkin tidak terlalu menjadi sesuatu yang bahaya tapi ini kan yang ngerjain tok tok yang ini tuh kan dari mulai anak usia berapa ya sampai berapa gitu kan kayak gitu jadi kayak wah, itu sih sebetulnya yang bikin Iya, iya, iya. apa ya kita kita ya sebagai orang tua harus lebih banyak waspada lagi gitu bahwa karena tidak terbendung lah Bu. Jadi satu hal Ya, memang kalau anak-anak mungkin situasinya masih bisa kita kendalikan. Tapi ada satu yang apa yang terjadi itu apa ketika orang dewasa yang pernah menikah mereka berpacaran. Itu sebetulnya. Jadi hmm, sebenarnya tuh tidak apa yang kita bicarakan ini tuh bukan tentang anak-anak remaja ataupun yang belum pernah menikah gitu kan. Kan ada yang sudah menikah yang misalnya sudah single kayak kayak misalnya kita udah single gitu kan ya. hmm. Terus kita apa untuk mau berumah tangga lagi tuh belum mau atau masih ini tapi butuh Thank you Bu pacaran gitu Me. kan. Nah, Mm-mm. si pacarannya ini tuh pasti gayanya udah beda gitu. Karena yang namanya udah pernah menikah tuh nggak mungkin cuman pegangan tangan doang gitu kan ya Mia, gitu kan. Hawanya itu kata Umi teh pasti Mm-mm. naik gitu kan, apalagi yang sudah pernah Iya. merasakan. Nah, itu Mm-mm. juga sebenarnya juga harus kita apa harus kita ketahui juga gitu tentang hal ini. Mm-mm. Gitu. Jadi ini tuh berlaku buat semua guys ya, Pak Besti gitu. Jadi misalnya gini nih, Besti apa pernah menikah, terus udah gitu ada yang suka, terus ngajak pacaran lah ceritanya, yuk pacaran dulu lah gitu kan, taruh kata seperti itu supaya kita sama-sama tahu. Tapi yang namanya udah pernah menikah, apalagi pasangan kita juga sudah pernah menikah, itu tuh nggak mungkin nih cuman pacaran doang apa telepon-teleponan atau nonton atau sekedar makan itu nggak mungkin gitu. Jadi apa menjaga diri itu tuh benar-benar harus dimulai dari diri kita sendiri pengendaliannya. Gitu. Karena yang Apalagi sudah pacarannya itu tuh udah kayak hmm, modelan test drive itu tuh udah bakalan ada gitu loh. hmm. apalagi dengan apalagi dengan asumsi gitu ya, apalagi dengan asumsi yang Ambo sampaikan seperti itu kan sebetulnya harusnya semakin menambah kewaspadaan kita terhadap hal itu. Jadi ya udah itu benar-benar katakan kalau misalnya dilarang dan tidak ada faedahnya, tidak ada faedah gitu. Nggak ada faedah. Cuma Rila yang punya faedah ya. Gitu. Ya kalau nggak ada faedahnya ngapain? Makanya Umi kadang suka ini nih, suka jadi mahamin dan nawin gitu bahwa oh iya kayak misalnya Umi dibecanda ini, oh si Umi nges boga kabogo ya misalnya gitu. Kan suka ada tuh ya kayak gitu. Oh ini berarti dia bisa jadi hanya sekedar bercanda atau dia tuh belum mengenal Umi gitu. Belum mengenal Umi secara utuh. Bagaimana Umi membawa diri Umi gitu. Bagaimana Umi memegang prinsip-prinsip gitu di dalam kehidupan ini gitu Iya, kan. Kayak iya. gitu. Oh, cek Umi teh. Jadi nggak bisa loh gitu, nggak bisa disamain gitu kan. Maksudnya Iya. dalam arti kan gini, apalagi kalau ibaratnya kita misalnya kita memahamin bahwa kayak konsep kita berhijab maksudnya apa gitu-gitu kan Ambu, bukan hanya sekedar menjulurkan kerudung tapi benar-benar dalam rangka menjaga kehormatan diri kita sebagai muslimah gitu kan. Itu juga yang harus jadi nilai-nilai yang ada di dalam diri seorang muslimah. Jadi berkerudung itu bukan hanya sekedar berkerudung, tapi bentuk-bentuk cara Allah itu menyayangi kita sebagai hambanya, sebagai seorang wanita yang derajatnya ditinggikan dengan dia menutup aurat gitu.
Jadi ibaratnya enggak Ya, sembarangan orang bisa kayak seenaknya dia gitu loh, Ambu, seperti itu. ya, dan harus dipahamin juga sih Mi ya. Kadang-kadang kan kita ini kan kita selalu bercerita tentang rezeki lah gitu kan. Pengen dapat keajaiban lah gitu ya. Terus pengen dapat pertolongan Allah gitu kan. Tapi yang hal-hal kayak beginian tuh tidak bisa dihindari. Maka pasti itu akan menjadi sumbatan gitu kan, kayak misalnya ganjelan tisu lah, ganjelan kanebo lah sebutnya kan kayak begitu gitu ya. Karena hal tersebut sendiri kita tidak empati gitu kan, kita tuh katanya pengen dapat pertolongan Allah tapi kita tidak menjauhi apa yang dilarang kan, seperti itu. Nah, kita tuh selalu menganggap hal itu tuh sepele, kan yang kayak gini tuh jadi sepele Mi, karena udah normalisasi teh tadinya Mi gitu kan. Nah, dia tuh tidak menyadari gitu kesulitan kehidupannya dia atau tidak keberuntungannya dia dalam perjalanan hidup gitu kan ya. Itu tuh tidak disadari gitu kalau misalnya tuh dia tuh saat ini tuh sedang ada dalam kategori yang ibaratnya tidak dalam bentuk ridhonya Allah gitu. Jadi dia mengatakan gue mah lagi pacaran gitu kan, gitu kan. Ya itu mah nggak termasuk gitu. Ibaratnya kayak gitu. Padahal sebenarnya itu teh menjadi ganjelan tanpa kita sadari gitu. Contoh ya, Ya, nih buat anak-anak. Kadang-kadang kan kalau anak-anak mungkin jadi ujian keganggu, nilai mata begitu. kuliah jadi turun gitu kan, nggak lulus lah, nggak naik kelas lah, misalnya itu kan adalah salah satu hal yang tidak diridhoi Allah. Akhirnya datanglah akibat gitu kan, akibat dari apa yang kita lakukan. Betul tuh, Kang Yadin langsung ngeluarin dalil. Bacain, Bu. Bacain, Bu. Apalagi aduh aku sakut salah, wala takrobujina inahu kana fasiatan wasabila, itu cenah Iya, Al-Quran mah. iya tadi Takobujina. Iya benar. Ya, 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 gitu. Terus nih Hmm. kan gini, apalagi kalau misalnya orang dewasa gitu ya, orang dewasa, kita nggak usah ngobrolin yang udah yang lagi nikah terus selingkuh gitu ya, enggak ya. Ini mah yang orang dewasa yang sama-sama single. Nah, mereka tuh kan ceritanya suka lagi ibaratnya tuh membangun karir lah gitu kan ya, atau apalah gitu. Itu kan suka suka ada ujian yang tanpa mereka rasakan gitu. Dan karena mereka menganggap bahwa itu teh kejadian dari perusahaannya misalnya gitu kan, atau memang lagi di negara kita lagi nggak baik-baik aja jadi kayak begini gitu kan, atau misalnya dari kerasahan rasa insecure apa segala macam, mereka anggap ini mah karena faktor psikologis gitu. Jadi mencari-cari alasan dan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini tuh masih dianggap oke. Gitu. Jadi mereka tuh tetap ingin melakukan pacaran ini gitu ya, tapi tidak mau tidak mau mengakui bahwa akibat persoalan-persoalan kehidupan yang mereka dapatkan tuh salah satunya tuh dari perilaku ini. Itu banyak banget nih. Iya, iya, iya. Gitu Mi. Kade Umi cina ulah bobogohan, ta eta. Gitu Mi. Jadi, Jadi jadi kita anggap kan kita mah cuma pacaran, padahal sebenarnya itu tuh jadi malapetaka buat Umi yang tanpa Umi sadari. Contoh nih ya Mi ya, kok aku nggak closing umroh misalnya kan, tiba-tiba kita punya persoalan apa gitu kan yang sampai besar gitu, tapi kita teh tidak ingat gitu kalau kita teh punya sesuatu hal yang sebenarnya itulah yang menjadi akibat kehidupan kita teh. yang menjadi Nah, itu penghalang banyak gitu yang ya, ibaratnya. nggak banyak yang nggak sadar tentang itu Mi. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan ini tuh jadi ingat gitu. Iya. Insya Allah. Iya, ini kata istilah bobogohan itu apa sih Tani? Umi teh. Bobogohan. Ini nih si Teh Ani katanya, nah kamu teh mending masih nge-live cenah gitu kan, bukannya mau ada acara. Bukan kamu teh lagi nungguin Abah mandi, daripada nungguan Abah mandi kan mendingan ngobrol jeung si Umi ai kamu. Iya, bodor ya. Apa kan mandi nalila. Ya udah jangan terganggu ya, butirnya tetap jalan gitu. Sambil Kalau nunggu. nanti kalau Abah udah beres ya, kayaknya juga bentar lagi buat kita beres ya Mia. Ya beres bentar lagi, tenang aja, tenang aja. Gitu. Ya seperti Jadi, itu ya guys. heeh.
jadi apa ya? Ini cerita tentang Umi nih. Umi tuh jadi ketika Umi mulai masuk ke dunia apa? Dunia perumroh hajian gitu, terus kayak ibaratnya mah Udah Umi antara mah masuk ke dunia aku, dunia kita, ya Aceh. Langsung aja. Biar iya. teman-teman pada tahu GAC itu apa sih, GAC itu apa, bestie Oh ya. iya, Nanti bestie GAC, kalau GAC bergabung sama gitu. kita masuknya ke GAC guys. Oh iya benar ke GAC. Jadi teman-teman, ya alhamdulillah gitu. Jadi gini, ibaratnya nih orang kebentuk, orang tuh ada yang dia berangkat dari sesuatu pemahaman, ada yang Hmm. kebentuk sesuatu yang dalam penampakan luar, tanpa dia memahami dulu makna ya di balik itu. Nggak apa-apa lah, yang penting ini dulu gitu. Dia mau dulu, misal katakan yang awalnya belum berhijab gitu kan, ada di lingkungan ini jadi berhijab, itu aja udah Iya, iya, lumayan iya. lah progres gitu. Nah, tapi Mm-mm, mm-mm. berikutnya adalah kita punya kewajiban satu sama lain tuh untuk mengingatkan bahwa kayak kayak kita berhijab itu sebenarnya kan tujuannya mulia, tujuannya adalah tadi gitu. Kalau ya sekedar ngejulurin hijab gitu aja ya udah selesai gitu. Tapi tujuan terbesarnya itu adalah, tujuan termulianya itu adalah bagaimana kita bisa menjaga diri dan kehormatan. Kalau di dalam bahasa Quran itu hijab itu adalah ciri orang muslim gitu. Jadi identitasnya gitu, Hmm. identitasnya orang muslim. Kayak gitu. Jadi kalau Iya. kan Umi suka mendapati juga gitu kan. Jadi di kalangan kita nih gitu. Oh kok dia berhijab. Sorry ya ini. Kok dia berhijab. Misalnya habis acara terus mau wudhu, padahal itu ada bapak-bapak lain ya kan gitu kan. Dia wudhunya buka semuanya hijabnya gitu. Bukan. Jadi artinya gini, maksud Umi adalah oke, kalau kita saat ini sudah mulai berhijab, maka dudukan hijab itu adalah sebagai pemahaman akan kita memegang prinsip yang Allah perintahkan gitu untuk menjaga Mm-mm, aurat kita gitu kan. Artinya mm-mm, batasan-batasannya juga harus kita pahami gitu kan. mm-mm, Maksudnya gitu. Jadi bukan mm-mm, sekedar mm-mm. menjulurkan gitu, kenutupin gitu tanpa tahu. Nah, makanya benar-benar Al-Quran itu benar-benar ini banget gitu Ambu, detil banget. Jadi aurat itu berlaku untuk siapa, kepada siapa, Mm-mm, kecuali kepada, kan ada kan. Nah, kecuali kepadanya itu yang harus kita pahami betul sehingga kita tuh nggak salah gitu, mm-mm. nggak salah dalam melakukan gitu kan. Misalnya Ya karena harusnya memang ketika hijab itu tuh berfungsi, harusnya memang pelaksanaannya tuh seperti yang Umi ucapin gitu. Tapi sih kembali lagi sih Mi, karena kan sekarang ini tuh hijab tuh jadi fashion. Aku memang pernah pengen ngebahas hal ini gitu. Karena kan non Muslim juga sekarang banyak yang berhijab Mi, hati-hati Mi. Jadi kita tuh nggak bisa kita juga tidak bisa menterahkan hal ini karena memang ini tuh jadi fashion Mi. Contoh asisten aku nih, dia pakai hijab nih, tapi sholatnya belang betong, gitu kan nih. Jadi memang kan seharusnya tuh itu tuh sebagai ciri identitas Muslim yang sebenarnya kan nih ya. Cuman memang itu balik lagi tuh kepada kitanya. Nah, ini juga harus menjadi mungkin dakwah kita nanti ke depan tentang hijab ini sendiri gitu. Apa sih yang dimaksud dengan hijab gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan kembali lagi kita kepada diri kita sendiri gitu. Apa sih yang akan kita bawa gitu kan sebagai kita seorang muslimah gitu. Nah, itu tuh Mi, aduh Mi, sekarang ini orang yang berhijab juga sama perilakunya kayak yang nggak berhijab gitu, bahkan lebih gila gitu kan. Makanya sampai ada yang bikin konten daripada ini cina mending hati aku yang berhijab gitu kan ya. Jadi itu kan memang ada Mi kejadian kayak gitu gitu. Dan itu akhirnya kan jadi menyamaratakan akhirnya kan semuanya. Padahal mekanismenya nggak begitu. Gitu kan, kita disuruh bertutupi diri kita itu adalah untuk melindungi diri kita gitu kan. Jadi balik lagi nih ke orangnya sebenarnya. Iya, jadi
artinya gini, maksud Umi, perilaku perilaku berhijabnya itu udah betul gitu. Perilaku berhijabnya udah betul. Cuman kita harus lebih mendalami lagi tentang motif gitu kan. Lebih ke Betul, betul, Mi. motif dari berhijab itu apa sih gitu. Nah, Mm-mm. mungkin orang-orang yang motif berhijabnya, motif itu dalam arti adalah niat awal dia berhijab apa, kemudian dia memaknai Yes. hijab itu sebagai apa gitu kan. Itu yang perlu mungkin perlu sama-sama saling memahamkan gitu kan. Mm-mm. Karena jangankan di dunia luar yang ibaratnya ketambu tadi, sekarang tuh jadi tren, emang betul jadi tren gitu. Kalau kayak Mm-mm. dulu itu Umi ingat gitu, dulu zaman SMA, Umi itu orang satu-satunya orang yang Tadi sebutnya pertama aneh. kali aneh, dan itu dipandang aneh. Uh, Dan bahkan uh, kayak kan baju baju apa seragam SMA tuh tetap segini, nggak boleh panjang kan. Ini tuh ya, pakai ya, ya. manser gitu kan, pakai manser. Benar, Terus benar. rok itu kan pendek, nggak boleh panjang. Pakai kaos kaki yang sampai di atas lutut gitu kan. Ingat, ingat kayak Ingat, gitu ingat. gitu kan. Seperti itu. Sampai akhirnya di zaman kuliah itu mulai sedikit dibolehkan gitu. Dan kemudian hanya ada 2 orang kalau nggak salah di kelas Umi sama salah satu lagi temen Umi itu. Seperti itu. Jadi dulu inget kayak apa Benar. ketika berjuang untuk bisa berhijab itu, dan kemudian sekarang itu kayak sesuatu yang kalau seseorang berubah dari tidak berhijab menjadi berhijab itu kayak kan kalau kita mendapati itu zaman dulu tuh ngerasa kita tuh benar-benar orang yang benar-benar orang yang merasakan mendapatkan karunia dan kasih sayang Allah gitu. Karena Mm. kita diberikan hidayah gitu oleh Allah untuk mau menjalankan syariat hijab ini gitu. Mm-mm. Tapi kalau sekarang tuh kayak yang biasa aja sih gitu. Jadi Nah, ini bagus nih statement dari Kang Yadin teh. Ini bagus nih. Kalau yang udah paham hijab, pasti bisa membedakan antara hijab dan jilbab. Jadi intinya tuh paham dulu hijab nih. betul, iya Nah, betul. antara Jadi hijab dan jilbab. kalau yang Umi pahami bahwa kalau bicara hijab itu bukan bicara ini loh, bukan bicara pakaiannya saja, tapi lebih kepada hati, sikap, perilaku itu menyeluruh kalau hijab. Kalau Iya. jilbab ya jilbab mah ya ini Iya, apa yang ini fashion. Iya, jilbab itu apa yang dijulurkan ke dada kita gitu, yang menutup kepala kita itu jilbab gitu. Tapi kalau kita udah berbicara hijab lebih general lagi, lebih menyeluruh lagi. Kita bicara tentang eh, makanya ada istilah dihijab juga hatinya gitu kan. Iya, Dihijab iya juga kan. hatinya gitu kan. Kita contoh misalnya Mia kan sampai ada tuh konten tuh itu sampai booming banget, tapi di situ kan jadi pada berantem tuh si para netizen ya kan. Jadi jangan menyamaratakan gitu kan. Memang kita itu kan dianggapnya sampai sekarang juga orang yang berjilbab tuh harus orang yang solehah dan suci gitu kan ya. Seolah-olah memang harus begitu gitu. Sampai sekarang tuh masih begitu orang tuh beranggapan. Jadi ketika melihat yang pakai jilbab perilakunya seperti yang kayak nggak ada hijab ya, jadi gitu ya, berjilbab tapi perilakunya nggak ada hijab, akhirnya tuh kan langsung cemoohannya tuh seolah-olah kayak seluruh yang memakai jilbab itu perilakunya yang seperti yang tanpa hijab. Ya itu. Dan mendingan hati gue di jilbab gitu kan gue mikir gitu nih, hati di jilbab teh kayak apa ya? Jadi ibaratnya teh hati yang soleh, hati yang baik, hati yang itu teh adalah versi orang-orang yang berjilbab. Itu tuh harusnya memiliki hati yang soleh, hati yang baik. Kan itu mah balik lagi ke kitanya sendiri ya, Mi, gitu kan, personalnya lagi gitu kan. Ya memang benar tadi antara hijab dan jilbab itu keren banget Kang Yadin. Hore Kang Yadin. Oke, benar banget, iya. Jadi, nah yang saat ini yang katakan kalau kata Ambu tadi tren, yaitu tren itu tren kerudung aja gitu, tren kerudung aja, kayak ibaratnya apa beda? Bukan ini, jadi bukan mengkerdilkan makna hijab tadi, tapi kalau yang saat ini ibaratnya karena tadi ke jilbab itu udah menjadi fashion, lebih kepada bahwa mereka itu memahaminya sebagai gaya loh atau stylenya berpakaian
Nah, kalau Iya. orang muslimah bicara hijab itu kan bukan hanya sekedar style berpakaian, tapi bagaimana dia di dalamnya itu terdapat syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah, yang itu akan memiliki nilai-nilai gitu. Kenapa identitas muslim itu terlihat dari hijabnya itu seperti itu. Nah, adapun misalnya sekarang saat ini banyak hal yang terjadi di luar sana, terus kemudian jadi kayak sekarang mah udah nggak ada bedanya, yaitu balik lagi penurunan nilai-nilai, atau memang orang yang mulai mengenal itu bukan berangkat dari paham nilai-nilai gitu lah, Bu. Iya, iya Berangkat setuju. dari paham nilai-nilai, jadi hanya sekedar tadi tren aja gitu. Hmm, hmm. Dan bahkan bahkan yang sudah pun ya, kalau misalnya harus mulai ibaratnya introspeksi atau muhasabah ya. Jadi saat aku memakai ini, niatnya tuh untuk apa ya gitu, untuk apa ya, atau oh berarti kalau misalnya niat aku belum paham, aku hanya sekedar, berarti jangan hanya sekedar, karena sayang gitu. Jadi perilakunya sama, perilaku berhijabnya itu sama, tapi nilai pahala di hadapan Allah dapatnya beda. Dari apa? Dari niat. Dari apa? Hmm. Dari pemahaman gitu loh. Jadi sayang banget. Makanya yang saat ini misalnya, karena kan contoh misalnya, karena kita di dunia umroh haji, nih, misalnya komunitas di GAC jarang dong kita lihat yang nggak berhijab gitu kan, misal contoh. Iya, iya. Tapi bukan berarti selesai di situ dakwah kita gitu, dalam arti tetap aja, karena ada orang yang dia mendudukan cara dia berpakaian itu sebagai nilai-nilai dirinya, sebagai nilai seorang muslim. Ada yang menundukkan dirinya cara berpakaiannya hanya sekedar fashion aja. Nah, itu yang harus dibantu untuk disosialisasikan tentang pemahaman ini. Jadi naikin dong grade-nya biar nilai atau ya value-nya di hadapan Allah sama dan dapat pahalanya juga sama gitu. Kan sayang Iya, kita betul. melakukan pekerjaannya sama tapi dapat pahalanya kok beda-beda gitu kan. Sayang kan Iya, kalau gitu. Makanya harus itu dia yang tadi Umi bilang, di-upgrade gitu pemahamannya, kualitasnya, dan niatnya gitu. oke Mi. Ya setuju sih Kang Yadin tuh bilang bahwa jilbab itu lebih ke gaya, ibarat ibadah itu baru melaksanakan secara syariatnya. Jadi itu sih, jadi intinya tuh balik lagi sih kepada personal. Mi, karena aku memang ini waktunya terbatas gitu ya, aku harus ngisi dulu acara sosialisasi. Oke, Ambu. Jadi kita akan Kita pamit undur diri. Insya Allah besok kita nyambung lagi dengan materi yang lebih asik ya. asik. Oke. Ambu, dan mohon maaf sebelumnya Umi mau menyampaikan pagi hari ini Umi belum bisa gabung support untuk ikut ke sosialisasi karena ada jadwal pagi ini, ada jadwal tahsin, Ambu. Oh Gitu. ya. Ajar. Jadi kirain kemarin tuh Teh Ani jam sore gitu kan, asar kirain tuh gitu. Ternyata enggak, Iya sih. ternyata jam 9 Iya. pagi. Oke, itu ya. Jadi mudah-mudahan sukses ya. Bismillah. Amin, amin, amin. Sosialisasinya. Oke, yuk teman-teman Oke, kita nih, kita sama doa ya. ya. Pokoknya mah intinya nggak boleh pacaran ya, Besti. mm, Mau yang tua, mau yang muda, pokoknya nggak boleh ya. Iya, nggak boleh bobogohan, bahasa Teh Ani. Apalagi kalau kita lagi ini pencari cuan, itu tuh harus benar-benar dijaga. Betul, ya. Oh, Teh Karena Indah sakit panas keterusan, Kang Yadin. Iya, Oh, iya betul. cepat sehat Katanya mau ya. ke dokter. Cepat sehat Teh Indah. Ya, Insya Allah. Syafaqila Teh Indah, semoga cepat sembuh ya. Ya. Dan tidak, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya di hasil labnya.
Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama hadirkan hatinya untuk berdoa. Bismillah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir, Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seperti Engkau karuniakan kepada kami ya Robbana hati, Engkau karuniakan kepada kami pula hawa ya Robbana. Kami menyadari ya Allah, sebagai manusia kami diciptakan dari tanah, kami diciptakan dari air mani yang hina ya Rob. Dari itulah tumbuh hawa kami ya Rob. Engkau yang memberikannya ya Allah, Engkau yang mengkaruniakannya di dalam hati kami ya Rob. Dan itu yang menjadi bekal kami untuk menjadi derajat kami tinggi di hadapan-Mu atau serendah-rendahnya, seperti yang Engkau sampaikan ya Allah. Ya Allah, dari itu ya Allah, jadikan bekal hati dan pikiran kami ya Allah sebagai jalan untuk kami mendapatkan derajat tinggi di hadapan-Mu. Dan jadikanlah ya Allah, dan jangan jadikan hawa yang Engkau sematkan di dalam hati kami, hawa yang Engkau berikan, irodah yang Engkau berikan di dalam diri kami, menjadikan kami tersesat karenanya, menjadikan kami terjatuh ke lubang yang hina ya Rob. Ya Allah, kami tahu ya Rob, kami sadar ya Rob, itu yang membedakan diri kami dengan para malaikat, makhluk-Mu yang Engkau ciptakan. Mereka beribadah kepadamu, mereka tidak memiliki hawa ya Rob. Mereka hanya bersujud kepadamu ya Rob. Namun ya Allah, bukan berarti kami yang memiliki hawa ini ya Rob bebas berkeliaran dan bebas melakukan pelanggaran atas apa yang Engkau tidak perintahkan kepada kami ya Rob. Maka dari itu ya Rob, kuatkan kami ya Allah, kuatkan kami agar kami bisa mengikuti apa-apa yang menjadi perintah-Mu dan menghindari apa-apa yang menjadi larangan-Mu. Ya Allah, hadirkan iman dalam diri kami, hadirkan rasa takut dalam diri kami ya Allah, hadirkan rasa takut hanya kepadamu ya Allah, sehingga kami merasa Engkau awasi, merasa Engkau lihat, merasa Engkau ikuti dalam kehidupan, dalam gerak-gerik kami ya Allah, sehingga kami bukan takut hanya ketika orang lain melihat kami melakukan hilaf, tapi kami takut bahkan saat kami sendiri, karena sejatinya Engkau selalu berada di dekat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga terus hati kami ya Rob, agar di dalam perjuangannya senantiasa fokus dalam berjuang untuk mendekatkan diri kepadamu, lewat sholat kami, lewat saum kami, lewat ibadah kami, lewat zikir kami, lewat sedekah kami, dan lewat kami mengajak sebaik-baiknya umat muslim hadir di tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ini semua jembatan bagi kami untuk meraih ridho-Mu, meraih surga-Mu ya Allah, dan berikan kepada kami kemampuan dan kekuatan untuk bisa berbekal terus di kehidupan kami hingga kelak Engkau menjemput kami di waktu terbaik di mana Engkau sudah memandang tugas kami selesai ya Allah. Maka terimalah diri kami ya Allah, terimalah diri kami ya Rob, terimalah dalam keadaan ya ayuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Rob, terimalah apa-apa yang menjadi amal soleh kami ya Allah, dan kabulkanlah segala hajat-hajat kami. Jangan Engkau kurangi sedikit pun, janganlah dosa-dosa kami menjadi pengurang dari terkabulnya ridho dan hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Qur'an al-Fatihah. Amin. Terima kasih Amin ya ya rabbal teman-teman, bestie alamin. semuanya. Terima kasih Ini Kak juga Ordasi, ya. Yati, Kak Terima Ani, kasih yang Nuria, sudah Kak Nurul. mengikuti.